Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi isti'ana min wahdi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak-bapak jemaah Masjid Sayyidah Khadijah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dijembatkan rezekinya, dijauhkan daripada bala bencananya, diamankan rumah tangganya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Seperti biasa, sebelum kami mulai kita berdoa kepada Sang Alim, orang yang sudah kita akan kita baca pada malam hari ini, kita tafsir dalam hari dengan harapan semua mendapatkan keberkahan penampilannya, fitnya dan surah. Amin ya rabbal alamin. Bila hadir kita Mustafa sallallahu alaihi wasallam إلى حضرة معلم كتاب تفسير إليه الشيخ العلم على الحافظ جلال المحلي والشيخ العلم على الأسوطي ونفعنا به مع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biro ayat berapa? 224. Kemarin beberapa kilo baru 23. Ya sekarang 24. Kemarin membahas tentang masalah hubungan suami istri. Sekarang menerangkan tentang masalah sumpah, ayat berangkat sumpah yang sering terjadi di antara kita, dikit-dikit sumpah, sehingga ada istilah sumpah dalam istri kita. Nanti akan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'aliim. Wa la taj'alul mawjudati akan serta Allah yang berjalan apa sumpah atau sepoto di dalam berjalan untuk perkara nyegah. Bila kita saya ingat mengatakan nyegah di ayat itu kan kita bersyukur sira kabeh. Ai musibah kita saya jenengaken. Ai nasbah kita saya jenengaken tahap kedua aimanikum. Di antara perkara sira kabeh apa surat iman Gusti Allah ada baru. Yang orang gawe bagus sira kabeh pertakulan ora wedi sira kabeh Gusti Allah. Atau perahu kadang makhluk yang sumpah anak ikan semua kono-kono aiman. Allah lagi yang semua kono-kono berarti Allah lahir dari kami itu. Polusan yang semata pahala nanti dalam malah pahala itu mengerjang. Bukan bulan bayar kafarat yang latihan lawan melayani aimanikum ala fi diri ngatasé lakone bagus penampilan sebenarnya bir bahaya atau dawe
utawi ngerjang anaknya iku taatun berdoa. Jadi intinya kita itu jangan menjadikan sumpah dengan Allah itu untuk menjadi suatu penghalang berbuat baik. Kadang-kadang orang itu ada unsur sakit hati. Contoh misalkan ini, kita pinjam duit sama saudara, sama abang kan, bang, boleh banget nih, gitu kan. Gue lagi punya utang, buat ini buat bayar gitu kan, maksudnya pengen bayar cicilan apa gitu kan. Pemimpin nggak banyak sih, cuma 2 miliar gitu kan, 5M. Mungkinnya nggak banyak semuanya, 5M. Ya yang di miliar wajar lah, mungkin 5M gitu kan. Nah akhirnya nggak dipinjemin tuh sama abangnya, malah diomong nggak enak. Nah akhirnya dia sumpah tuh, puasa tuh, abang pelit, demi Allah, gua gak bakal ngejak kembali lagi. Nah ini bahasa kayak begini, sumpah kan, sumpah bukan? Sumpah demi Allah, pokoknya gua gak bakal ngejak kembali lagi. Nah sumpah yang kayak begini ini dilarang sama Allah. Ya. Wala taj'alullaha urdan bi aymanikum. Jadi jangan menjadikan sumpah kalimat itu menjadi penghalang untuk berbuat baik. Enggak boleh, itu harus dilanggar Pak. Itu harus dilanggar. Atau misalkan begini. Ini gara-gara ada konsep sama ketua BKM, kalau Ustaz Jamal misalkan dia sumpah nih, demi Allah gua selagi yang pegang masjid nih Ustaz Jamal, gua gak bakal pegang masjid itu lagi, saya tak kerja. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada nggak? Orang ada. Syukur kalau nggak ada. Ya berarti alhamdulillah. Tapi kalau ada segera total, segera terjang sumpahnya. Nah ini sumpah berarti dia kan apa namanya untuk terhalang dari perbuatan takwa. Ya. Ternyata datang ke masjid itu perbuatan takwa, sholat, zikir. Tapi gara-gara TKM yang kacau sama dia sampai berubah. Sumpah, saya nggak akan melihat posisi kamu kerja lagi selagi TKM yang saya dapat. Nah, ini nggak benar sebagai itu harus dilanggar. Waktu minum banyak nas, atau dia berbuat baik untuk mendamaikan 2 orang yang bersengketa. Ini orang berantem si A dan si B. Karena kita ada rasa jengkel kepada salah satu, gitu kan. Akhirnya apa? Dia berantem, bodoh amat dia berantem melakukan sumpah demi Allah, gua bakal mendamaikan dia. Demi Allah, saya tidak akan mau mendamaikan 2 orang. Ini adalah sumpah nih, sumpah untuk mendamaikan 2 orang, untuk tidak mendamaikan 2 orang. Ini tidak benar kayak begini. Nah, sumpah yang kayak begitu itu harus diterjang, artinya harus ditabrak. Tapi tetap ada kafaratnya, tetap ada kafaratnya. Ya. Orang melanggar sumpah itu terkena kafarat. Udah kita wajib menerjang sumpah, kita juga wajib bayar kafarat. Apa bayar kafaratnya? Bayar kafaratnya ada beberapa pilihan. Ya. Ada kalanya memberi makan orang miskin 10 orang miskin, ya, atau memberi pakaian kepada mereka. Ini yang namanya kafarat sumpah, kafaratul yamin namanya, atau juga kafaratul halal. Atau dia memerdekakan hamba saya. Kalau memerdekakan hamba saya nggak ada sekarang. Ya. Atau dia terakhir puasa 3 hari.
Nah itu. Jadi kita ketika menerjang sumpah kita wajib bayar kafarat, yaitu puasa 3 hari. Ya kalau misalkan kita repot-repot, misalkan temannya nyari orang miskin, buta gitu, bisa ya di masyarakat. Itu ada orang-orang lewat terkadang itu orang-orang miskin pada makan, alhamdulillah masih berjalan. Itu bisa di sana. Ini untuk berapa orang? Contoh misalkan ini, satu orang miskin itu kalau makan berapa? Misalkan nasi padang yang sederhana, nasi padang sederhana itu 15.000. Nah 15.000 itu kali 10 berapa? 150.000. Nah itu. Jadi kita atau kita memberikan makanan padang sebanyak 150.000 yang kita bagi untuk kepada orang miskin. Itu untuk bayar kafarat. Ya, atau kalau enggak kita memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Ya kalau belum duitnya. Tapi kalau misalkan enggak ya itu tadi rasanya memberi makan kepada orang miskin. Ini masalah sumpah. Makanya kita jangan dikit-dikit sumpah, jangan. Nah soalnya apa? Takutnya kita melanggar lupa. Gitu. Nanti kita melanggar lupa, artinya apa? Ya itu tadi. Kita akan terkena itu tuh, terkena apa, melanggar sumpah. Dan kita harus wajib membayar kafaratnya. Nah oleh karena sini bertukrahu al-yamin ala dzalika, bahwa dimaksudkan sumpah atas yang disebutkan tadi. Wa yusannu bihi al-qanat. Ya bahkan di situ disunahkan menerjang dan melanggar sumpah yang tersebut ketika sumpahnya itu adalah untuk meninggalkan perbuatan baik. Wa yukaffiru bi khilafihada, dia bayar kafarat dengan memelayani atau menerjang sumpah tersebut. Yang halal diri untuk mengerjakan perbuatan baik, wanahbihi dan misalnya bahaya atau dan hal seperti itu adalah merupakan pekerjaan paham kan saya ngomong jelas? Nggak takut salah paham, luangkan salah paham, ambil yang baiknya tidak punya mulutnya, keluarnya berubah. Al-makna la tamtani'u min fi'li ma dzukira. Artinya janganlah tercegah untuk berbuat baik dari sesuatu yang disebutkan tadi, ya, dari kebaikan dan sepadanya. Tidak alaqtum alaihi, ketika kalian bersumpah atas hal tersebut. Balik itu bahkan mestinya sampai harus melaksanakan perbuatan baik tersebut, wa kafiru dan sampai membuat atau membayar kafarat. Di anna sabab nuzulha, karena sesungguhnya sebab turunnya ayat wala taj'alullaha tadi itu al-imtina'u min dzalika, itu mencegah dari perbuatan yang disebutkan tadi. Jadi bukan, saya udah sumpah nih, saya nggak mau main rumah sebulan lagi. Gimana? Kenapa saya tidak sumpah? Itu semuanya langgar. Akhirnya apa? Itu ayat ini. Jadi gara-gara orang tidak mau lagi datang ke orang yang sumpah tersebut, ya, akhirnya sumpah itu sudah ditabrak, ditabrak. Wallahu sami'un alim. Sedangkan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu kepada berkata kepada semua. Alimun, dan juga Maha mengetahui apa itu dengan perilaku kalian semua. La ya'lamukumullahu billaghil kaini fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian semua bilaghi dengan main-main, dan fi aymanikum ada ini yang tetap, fi aymanikum dalam sumpah kalian semua. Wa huwa ma yasbutu bihi ila lisan. Dan hal seperti itu biasanya terjadi kepada sabkul lisan, keceplosan bahasanya. Keceplosan, ya sumpah itu karena yang merasa sering sumpah begitu, nah itu. Nah Allah tidak mau seperti itu, tapi walaki yu'akhirukum, tetapi Allah itu akan menghukum kalian semua itu bima kasabat hukum, dengan segala sesuatu yang hati kalian laksanakan.
dengan hati kalian yang niatkan. Jadi bukan masalah sumpahnya itu, tapi karena hatinya itu sering-sering niat buruk begitu. Makanya kena hukum sanksi tadi, yaitu bayar apa? Kafaroh. Ayat poso tahu, ayat poso dasbu, yaitu artinya bermaksud kepada perbuatan tersebut. Wallahu ghafurur halim. Dan Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyantun. Halim. Kalau dipraktekkan santun dalam manusia, bagi manusia itu contohnya begini. Halimi. Mana halimi? Belum datang. Dua. Halimiyun, orang yang santun. Halimun. Itu contohnya begini. Ini si seorang dia main ke suatu kampung. Di kampung ini itu nggak ada yang kenal yang namanya Jai. Gitu kan? Akhirnya ada orang minta tolong. Bang, tolong dong beliin rokok. Misalkan gitu kan? Ya disuruh kan? Ya disuruh. Tapi Kiai enggak mau orang gua kan Kiai kamu gitu enggak. Tetap dia mau beliin rokok buat orang yang belum siapa abang ini. Dan itu contohnya terjadi kepada Abdul Saja Banten. Jadi boleh saja begitu. Mungkin saya pernah cerita. Jadi beliau ada seorang santri baru ceritanya mau pesantren di pondok beliau, namanya Darul Alfiyah. Boleh saja itu Darul Alfiyah. Nah ini begitu di pinggir sawah ada orang yang udah sepuh, dipanggil sama si orang yang memesan itu. Pak, tolong dong bawa ini berasnya berat. Itu orang yang mati tuh dia ini, boleh saja nih. Itu mau. Ini sakit tuh dia seorang kiai, tapi ketika ada orang yang tidak tahu bahwa dia seorang kiai, tetap dia mau. Akhirnya bangun beras sampai ke pesantren. Nah setelah sampai pesantren, akhirnya si santri ini kan suatu kiai, nama kiai. Pas sampai ke situ, kiai assalamualaikum. Wah, ini gue yang dulu tadi. Nah akhirnya apa? Udah itu ngomong udah nggak jelas, gitu kan? Katanya saking malunya dia berhasil menyuruh kiai pulang tuh, tinggal bawa barang-barangnya, balik lagi nggak menjadi pesantren. Apa pesantrennya di mana kan tahu? Nah itu halim, ya. Tapi halim di Jawa jelas beda. Penyantun di Jawa beda dengan santunnya manusia. Nah, kalau halim di Jawa bagaimana? Santunnya di Jawa gimana? Kita hukuman dengan mengakhirkan siksaan. Kita sudah melanggar sumpah nih, tapi kita menyentuh sama Allah pada yang oleh tangan kita enggak. Coba andaikan Gusti Allah itu enggak punya sifat halim, enggak punya sifat santun, orang begitu berdosa benjol, itu mungkin tadi. Dosa lagi benjol lagi, mungkin pada kita mau benjol dulu ya. Ya, kita contohnya kayak di sini kan. Kota begini, apalagi begitu keluar mau berangkat kerja sudah melihat Allah, dilihat salah, nggak lihat salah, tapi benjol lagi, ya pokoknya banyak benjolan lah. Tapi dengan kita tidak melakukan, kita akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepadanya. Ya, bertobat kepadanya. Makanya ada doa ya Allah ya Allah. Itu artinya apa? Mudah-mudahan itu diberi husnul khotimah pada saat akhir hayat nanti. Diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah
sebelum ajal tiba. Nah itu, jadi kita pilih takubat. Nah ini ada lagi sumpah sama bini. Sumpah sama bini, lu jangan kurang aja sama gua, lu udah kurang aja sama gua ya. Pokoknya semenjak sekarang gua nggak bakal nyentuh itu, nggak bakal mau gaul lu. Demi Allah, sumpahnya kayak begini. Ini namanya sumpah tidak kayak begini. Dan itu pasti ada masalah dengan istri tersebut. Tidak mungkin kalau tidak ada masalah dulu ngomong begitu sama seorang istri. Nah ini hukumnya bagaimana ketika dia sumpah kayak begitu? Zainab, demi Allah pokoknya, karena lu telah berbuat seperti itu, gua gak bakal bertemu dengan lu. Nah, demi Allah nih. Nah, sumpah seperti ini namanya sumpah ta'ilah. Yang namanya dalam bahasa Jawa itu sumpah ta'ilah, sumpah ilah. Ilahun, awas, ada ilah ke, tapi ilahun itu artinya ilah. Supaya itu seperti contohnya. Nah ini ayatnya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Lilladzina yu'luna kang para supporter ila sapa alladzina min nisa'ihim saking piro-piro bojo wadone nisa sapa bojo wadone alladzina ayat inguna tegese foto sapa alladzina alla yujami'uhunna ingin orang jima sapa alladzina ing nisa tarabbusu arba'ati asyhurin utawi genti-genti ayyidhadu arba'ati asyhurin dan di 4 bulan. Fa'in fa'ulan balik sapa alladzina raja'u sebalik kembali dia di dalam ya nisa tadi arba'ati asyhurin juga au ba'da atau setelah arba'ati asyhur yang dari sumpah lewat kalimat di pakai Allah ibu dan Allah lalu kalimat tadina baik perkara atau bukan kalimat sebuah tadina lima min dorol ada saking gawe mengarati wadon berhalaki lawan sumpah rohimun ulas dan ini lawan tadina. Jadi bagi orang-orang yang bersumpah gila pada perempuan yang tadi, ayat ibu nalal jadinya dia bersumpah demi Allah untuk tidak menggauli istrinya, maka itu ditempokan tarot musuh arba'ati asyhurin ditempokan sampai 4 bulan. Kalau misalkan sudah sampai 4 bulan, itu si perempuan boleh lapor ke hakim. Ya, boleh lapor ke hakim. Misalkan saya nih sumpah kepada perempuan yang untuk dia menggauli istrinya. Mungkin perkiraan si perempuannya bercanda kali. Ternyata itu sebulan nggak balik. Maksudnya nggak mau menggauli, 2 bulan juga nggak mau menggauli, sampai 4 bulan kata dia menggauli. Akhirnya kan si perempuan yang memang perempuan kan punya biologis. Nah akhirnya dia nggak terima nih dengan perilaku suaminya. Nah dengan dia tidak terima dengan perilaku suaminya, dia lapor tuh ke hakim. Nah, lapor kepada hakim. Pak Hakim, nih suami saya tidak mau menyetujui saya. Saya nuntut hak saya sebagai seorang istri. Nah nanti hakim dia mempunyai hak tuh untuk nasihatin si suami yang sumpah ta'ilah ini. Nah akhirnya nasihatin si suami ini, nasihatin ya pada pulang nih ceritanya dari hakim. Udah pulang tetap tujuan, enggak istilahnya dia nggak mau nggak mau menggaul istrinya juga. Nah akhirnya lapor lagi nih. Lapor lagi. Nah, ketika lapor lagi, si istrinya
maka si hakim ada hak untuk menjatuhkan talak kepada si perempuan tersebut. Bisa talak seperti itu. Namanya sepata ilah. Paham ya? Paham ya? Makanya kita jangan sampai Pak sumpah-sumpah sama diri kita. Mana tuh gitu kan? Wah, pokoknya gua sudah ini nggak mau lagi kalau itu. Nah ini udah agak benar kayak gini, gitu kan? Nanti termasuknya sifat ilah. Kalau menyangkut nama-nama Allah atau sifat Allah, misalkan demi Allah, demi Zat yang Maha Penyayang, demi Zat yang Maha Kuasa, aku tidak akan mengikuti kamu. Nah, sumpah seperti ini adalah sifat ilah. Nah, sumpah seperti ini itu sama dengan sumpah yang tadi. Artinya, ketika dia meskipun dinasihati nama hakim tadi ini disuruh balikan, sebenarnya disuruh balikan lagi. Nah itu ketika diterjang, sumpah ilah ini, sumpah ilah ini ketika diterjang, ya tetap dia itu wajib bayar kafarat. Bayar kafarat seperti apa? Ya tadi kan. Ya. Yang pertama apa? Memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian. Kemudian yang kedua memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang ketiga adalah puasa 3 hari. Jadi kalau misalkan bahwasanya melanggar seperti itu, kita nyari orang miskin buat bayar kafarat tadi. Ya itu seperti itu penjelasannya. Jadi kita jangan sampai sembarangan dalam masalah sumpah-sumpah. Karena dengan sumpah seperti itu, ketika kita melanggar, maka kita wajib bayar kafarat. Ya, makanya sampai kalau misalkan bisa dari yakin bayar kafarat, barangkali ada ini kasih orang 10 miskin, kasih itu maka banyak-banyak istighfar. Kita makanya diceritakan oleh Rasulullah supaya istighfar sehari semalam itu berapa kali Bang? 100 kali. Berapa kali? 100. Istighfar disebutnya sehari semalam berapa kali? Hah? 70 kali. Wafi riwayatin ni'ata marrah. Dalam suatu riwayat 100 kali. Ini Rasulullah melaksanakannya seperti itu. Rasulullah istighfar setiap hari sehari semalam itu sebanyak 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Orang yang dijamin masuk surga istighfar 100 kali. Kita orang yang dijamin masuk neraka boro-boro. Itu. Mudah-mudahan intinya kita semua senantiasa beristighfar, zikir, ingat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Karena takwa itu di mana saja, kapan saja, apa saja. Makanya Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, "Ittaqillaha ayyuha kunta." Takwalah kamu wahai Ali kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan sedang apapun. Ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf, barangkali ada yang menanyakan sebelum tutup, dipersilakan. Monggo, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya cara jawab terkait dengan sumpah, bukan sumpah palsu. Oh ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja Pak. Jadi banyak melanggar ya, sudah bilang puasa. Kalau mau banyak melanggar orang di sini. Ya sama. Orang yang sumpah dengan jabatan atau kemudian sumpah dengan sendiri ini sama, artinya melanggar sumpah. Nah kalau melanggar sumpahnya misalkan contoh begini,
saya bersumpah untuk senantiasa menjaga amanah, ya, gitu kan? Dan ternyata dia tidak menjaga amanah, berarti kan dia menjaga sumpah, melanggar sumpah. Nah kemudian amanahnya ini adalah duit yang mestinya disampaikan kepada rakyat double. Satu melanggar sumpah, yang kedua ngambil uang rakyat, hak rakyat, double berarti. Seperti itu. Udah Pak. Ada lagi silakan. Bang Heri. Enggak ada. Sumpah itu juga kita tidak boleh dengan selain Allah. Contoh misalkan kita sumpah itu demi langit dan bumi, jangan. Itu nggak boleh ya. Kita sumpah demi langit dan bumi. Tapi orang-orang sekarang banyak kok. Sumpah demi langit dan bumi, dia menjadi saksi. Kalau mau ingin sumpah demi Allah dan langit bumi yang menjadi saksi, nah itu baru kita. Saya tidak melakukan ini, baru. Nah kita itu memang sumpah itu untuk apa? Itu sebenarnya untuk membentengi diri kita. Ketika memang kita benar-benar tidak melaksanakan perbuatan yang ditujukan kepada kita. Kalau sampai kita memang tidak melakukan yang ditujukan kepada kita, kita di situlah berhak untuk bersumpah. Nah kalau dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit bersumpah. Lu kemarin ronda apa? Sumpah, gua sakit. Tidak sakit sumpah. Coba, ada yang gitu? Sumpah, di mulut gua sakit. Jangan, gua sakit, sumpah. Jangan dikit-dikit sumpah. Ya, silakan. Waktu itu tidak ada dalam aturan PKI, tidak ada sebenarnya. Itu cuma tradisi ya. Saking nekatnya sudah pocong. Coba gua keturunan Nabi, si gua lele suka pocong, salah gitu kan. Itu nggak ada yang kayak gitu. Ya bang, kalau sumpah ya demi Allah, itu mah tradisi saja. Terus bagaimana hukumnya? Itu ada kayak gitu. Dan itu juga tidak menjadikan sesuatu kesulitan karena musyrik itu adalah menyebutkan Gusti Allah. Jadi dia itu rela saking yang dari ini tidak melakukan disumpah apapun berani dengan bahasa. Satu lagi silakan yang mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dia ekonominya ini masih bagus, pas dia bersumpah wah tiap hari saya menyewarin zakat. Pas gitu dia ekonomi pas berikutnya pas-pasan, apakah itu kita membayar kafarat? Bersumpah atau membayar ya? Dia tadinya kaya, Ya cukup lah ya. Dia bersumpah Ya. untuk memberi sedekah. Terus jatuh Setelah itu miskin. ekonominya ya kurang untuk keluarganya Menurun. menurun. Apakah itu bisa dibayar? Kita bilang begitu. Ini begini Pak, bahasanya itu ada sumpah, ada nadar. Ini perlu diingat. Jadi kalau nadar, kalau sumpah lain. Kadang-kadang kita kalau begitu biasanya masih nadar, gitu kan? Saya bernadar kalau misalkan rezeki saya maju, saya akan bersedekah ke masjid. Misalkan mau sedekah ke masjid setiap hari Jumat, umpamanya, gitu kan?
Nah ternyata akhirnya dia itu malahan setelah kaya, ya setelah kayanya selama ini lupa nggak melaksanakan apa yang dia katakan kan, sampai jatuh miskin, gitu kan. Nah apakah dia itu wajib bayar kafarat atau tidak? Dia itu melanggar nadar bersama. Kalau mengucapkan nadar, ya bahasanya. Nadar itu mengucapkan bahasa saya nadar nih, nadar. Andaikan saya, anak saya diterima di pekerjaan di PT Anu, misalkan saya nadar mau kurban kambing misalkan, yang harga misalkan sampai harganya seperti yang harga 7 juta namanya. Nah ini wajib tuh, nadarnya ini wajib, apa kurbannya ini apa? Wajib. Jadi kurban ini bukan sunnah lagi bagi dia yang dinadari ini. Sama juga dengan begini. Andaikan saya diberi kesembuhan oleh Allah, saya nadar mau ziarah pamijahan, misalkan nih, misalkan kan banyak yang begitu kan. Nah ini orang yang kayak begini, ziarahnya yang tadinya hukumnya sunnah menjadi wajib, gitu. Jadi dia wajib ke sana. Kalau sedekah itu biasanya buat apa ya? Buat yang juga sih, untuk berbuat baik atau menolak tuduhan lah, bisa bisa nadar juga. Tergantung dari perkataannya dia tadi. Jadi kalau misalkan dia tidak melaksanakan, dia wajib bayar kafarat. Ya kalau memang sumpah ya, dia wajib bayar kafarat. Puasa 3 hari, ya Senin Selasa Rabu udah kelar.